Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Mas Effendi dengan NIM 080113222272. Di sini saya akan menjelaskan soalan algoritma dan pemrograman, yaitu tugas keempat soal nomor 6. Jika dua input bilangan n, jika dijumlahkan dengan syarat jika genap ditambah genap itu sama dengan genap, cetak iya. Jika ganjil ditambah ganjil itu sama dengan genap, cetak iya. Jika ganjil ditambah genap itu sama dengan ganjil, cetak tidak. Jika genap ditambah ganjil sama dengan ganjil itu cetak tidak. Oke, langsung saja kita menjawab soalan tersebut. Yang pertama kita membuat deskripsi program. Program ini meminta kita untuk memasukkan dua bilangan, lalu memeriksa apakah keduanya memiliki jenis yang sama, yaitu sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Oke, langkah kedua yaitu kita membuat flowchart, yaitu kita start, masukkan bilangan, lalu A mod 2 sama-sama dengan 0, dan B mod 2 sama-sama dengan 0, cetak iya. Lalu A mod 2 tidak sama dengan 0, dan B mod 2 tidak sama dengan 0. Jika iya, cetak iya. Jika tidak, A mod 2 tidak sama dengan 0, dan B mod 2 sama dengan 0, tidak. Atau A mod 2 sama dengan 0, dan B mod 2 tidak sama dengan 0. Lalu tidak, lalu N. Oke. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat pseudocode, yaitu begin variabel A, B integer, kita tuliskan masukkan bilangan, lalu kita baca untuk A, lalu tuliskan kembali masukkan bilangan, kita baca untuk B. Jika A genap dan B genap, kita tulis ya. Jika tidak, jika A ganjil dan B ganjil, cetak iya. Kita tulis iya. Lalu jika tidak, jika A genap dan B ganjil atau ganjil dan genap, atau A ganjil dan B genap, kita tuliskan cetak tidak. Lalu selesai. Oke, selanjutnya yang keempat itu kita membuat codingan. Yaitu include the stream, using yang steady, integer main, kurung berawal, integer A, B, cout masukkan bilangan, cout masukkan bilangan sini A, lalu cout masukkan bilangan sini B, if A if A mod 2 sama dengan 0, dan B mod 2 sama dengan 0, kurung berawal, cout ya, and line, lalu tutup kurung berawal, else if A mod 2 tidak sama dengan dan B mod 2 tidak sama dengan 0, buka kurung berawal, cout ya, and line, lalu tutup kurung berawal, else if A mod 2 tidak sama dengan 0, dan B tidak mod 2 sama dengan 0, atau A mod 2 sama dengan 0, dan B mod 2 tidak sama dengan 0, buka kurung berawal, tidak and line, lalu tutup kurung berawal, tutup kurung berawal. Oke, selanjutnya yang kelima, yaitu kita membuat tentang penjelasan codingan. Di sini bisa teman-teman lihat penjelasan codingan, tidak saya jelaskan kembali. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu kita membuat tampilan codingan. Yang dimana untuk perintah codingan itu masukkan bilangan A itu ada 5, masukkan bilangan B itu ada 8. Maka cetak ataupun hasil dari codingan itu adalah tidak, karena genap ganjil ditambah genap itu hasilnya tidak. Selanjutnya kita akan pembahasan soal nomor 7, yaitu soalnya kita akan mengecek suatu kondisi segitiga apakah Pitagoras atau tidak dari tiga bilangan yang dimasukkan. Contohnya A3, B4, C5 merupakan Pitagoras. Contoh A3, B3, C3 itu bukan Pitagoras. Oke, kita langsung saja menjawab soalan tersebut. Yang pertama, deskripsi program. Eh, Program ini bertujuan untuk mengecek apakah tiga bilangan yang dimasukkan oleh pengguna dapat membentuk segitiga Pitagoras. Segitiga Pitagoras adalah jenis segitiga yang memenuhi syarat teorema Pitagoras, yaitu kuadrat dari sisi terpanjang harus sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi lainnya. Oke, langkah kedua yaitu kita membuat flowchart, yaitu start ABC, lalu eh, jika tidak, if A kali if A kali A ditambah B kali B sama dengan C kali C, atau
A kali A ditambah C kali C sama dengan B kali B atau B kali B ditambah C kali C sama dengan A kali A. Jika iya itu cetak segitiga Pitagoras, jika bukan itu bukan segitiga Pitagoras atau N. Oke, selanjutnya yang ketiga kita membuat pseudocode yaitu begin variabel A B C integer kita tuliskan masukkan sisi A, readnya A kita tuliskan kembali masukkan sisi B, kita baca B, kita tuliskan masukkan sisi C, lalu kita baca C. if A kali if A kali A ditambah B kali B sama dengan C kali C, atau A kali A ditambah C kali C sama dengan B kali B, atau B kali B ditambah C kali C sama dengan A kali A. Dan kita tuliskan segitiga Pitagoras. S kita tuliskan bukan segitiga Pitagoras. N if lalu N. Oke, selanjutnya yaitu kita membuat codingan. Include your stream, push in the space TD, integer main, buka kurung awal, integer A, B, C, C out masukkan sisi A, senior A, C out masukkan sisi B, senior B, C out masukkan sisi C, senior C, if A kali A ditambah B kali B sama dengan C kali C, atau A kali A ditambah C kali C sama dengan B kali B, atau B kali B ditambah C kali D. Oke, kita lanjutkan kembali. Oke, kita lanjutkan share screen ya. Mohon maaf terjadi tadi ada hilang sinyal di tempat saya. Kita mulai kembali dari if A kali A ditambah B kali B sama dengan C kali C, atau A kali A ditambah C kali C sama dengan B kali B, atau B kali B ditambah C kali C sama dengan A kali A. Buka kurung rawal, sin A segitiga Pitagoras n line, lalu tutup kurung rawal, else, buka kurung rawal, si out bukan segitiga Pitagoras n line, lalu tutup kurung rawal sebanyak 2 kali. Selanjutnya langkah kelima yaitu kita membuat tentang penjelasan codingan atau program. Sini saya sudah membuat, bisa teman-teman lihat sendiri, saya tidak menjelaskan kembali. Oke, yang terakhir yaitu tampilan program, tampilan codingan. Di sini bisa teman-teman lihat. Di sini ada disuruh masukkan sisi A itu 7, sisi B itu ada 8, sisi C itu ada 10. Maka hasilnya yaitu adalah bukan segitiga Pitagoras. Oke, selanjutnya kita akan membahas soalan nomor 8, yaitu tentukan apakah titik pusat berada di lingkaran atau tidak. Oke, kita langsung saja menjawab soalan tersebut. Yang pertama, deskripsi program. Program ini digunakan untuk menentukan apakah titik P berada di dalam atau di luar sebuah lingkaran dengan cara menghitung jarak inkludian antara titik P dan pusat lingkaran. Lalu langkah kedua yaitu flowchart X0, X1, Y0, Y1, dan diameter. R sama dengan diameter per 2, L sama dengan SQRT, X1 dikurang X0 dikali X1 dikurang X0, tambah Y1 dikurang Y0 dikali Y1 dikurang Y0. L sama kurang dari sama dengan R, jika tidak, jika iya itu titik P di dalam lingkaran, jika tidak itu titik P di luar lingkaran, selesai. Oke, selanjutnya yaitu kita membuat tentang code yaitu begin variabel x0, x1, y0, y1 integer, diameter r, l keluar, kita tuliskan masukkan titik pusat, lalu kita baca x0 dan y0, kita tuliskan masukkan titik p, kita baca x1 dan y2, lalu kita baca diameter, r sama dengan diameter per 2, L sama dengan SQRT X1 dikurang X0 dikali X1 dikurang X0 ditambah Y1 dikurang Y0 dikali Y1 dikurang Y0. If L kurang dari sama dengan R, dan kita tuliskan titik P di dalam lingkaran, else then kita tuliskan titik P di luar lingkaran, lalu N. Oke, selanjutnya kita membuat codingan, yaitu include your stream, include CMAX using STD, integer main,
buka kurung rawal, integer x0, x1, y0, y1, keluar diameter R, L, C out titik pusat, N line, lalu C out masukkan X0, sinyo X0, C out masukkan Y0, sinyo Y0, C out titik P, N line, lalu C out masukkan X1, sinyo sin X1, C out masukkan Y1, sinyo Y1, C out masukkan diameter lingkaran, sinyo D, R sama dengan diameter per 2, L sama dengan SQRT, X1 dikurang X0 dikali X1 dikurang X0 ditambah Y1 dikurang Y0 dikali Y1 dikurang Y0 if L kurang dari sama dengan R, lalu buka kurung rawal si out titik P di dalam lingkaran, tutup kurung rawal, else, lalu si out titik P di luar lingkaran, lalu tutup kurung rawal. Lalu di sini saya sudah membuat tentang penjelasan coding atau program, bisa teman-teman lihat sendiri. Selanjutnya yaitu kita akan menampilkan tampilan program ataupun tampilan codingan. Yaitu di sini diperintahkan kita titik pusat, masukkan X0 dan Y0. Kita masukkan terlebih dahulu. X0-nya itu 4 dan Y0 itu ada 9. Kita masukkan titik P-nya, masukkan X1 dan Y1-nya, X1-nya 3, Y1-nya itu 6. Maka masukkan diameter lingkarannya, kita masukkan contohnya 15. Maka titik P di dalam lingkaran. Mungkin itu saja soalan tentang algoritma dan pemrograman yang saya jelaskan. Kalau ada salah kata ataupun salah di dalam pengetikan di dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila hitam wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.